Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Nah, selanjutnya ada botol bekas yang kita gunakan sebagai tabung digester. Tutup botol bekas ini akan kita lubangi guna untuk memasukkan selang supaya selang ini dapat menyalurkan gas. Nah, kita bisa membolongi tutup botol ini dengan menggunakan gunting ataupun pisau ya teman-teman. Setelah sudah bolong, selanjutnya masukkan selang ke dalam lubang. Nah, sudah dimasukkan ke dalam lubang, tetapi kita harus menggunakan lem bakar atau lem tembak guna untuk menutupi lubang-lubang yang ada di samping selang. Karena jika terjadi kebocoran, maka gas tidak akan tercipta. Nah, lem yang biasa digunakan yaitu lem bakar. Nah, lem bakar ini ada beberapa macam. Yang saya pakai yaitu lem bakar yang warna-warni supaya lebih menarik. Nah, lem ini dibakar, setelah itu dililitkan di samping selang di atas tutup botol hingga tebal hingga merata, dan pastikan tidak ada lubang lagi yang terlihat. Proses pengaliman sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan penampungan untuk gas. Nah, selang di sisi yang sebelahnya akan kita masukkan ke dalam plastik guna untuk menampung gas. Nah, plastik ini bisa direkatkan dengan menggunakan lakban ataupun diikat dengan menggunakan karet seperti pada berikut ini. Nah, saya menggunakan karet karena lebih kuat guna untuk mengantisipasi kebocoran. Setelah itu jadi dan sudah dapat digunakan. Dan tabung digester pun siap untuk diisi feses. Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu adalah pencampuran antara feses dan air. Nah, di sini kita menggunakan feses yang masih segar. Pencampuran feses dan air adalah 1:1, 1 feses dan 1 air. Selanjutnya masukkan feses ke dalam timba atau ember. Selanjutnya aduk feses dan air yang sudah dicampurkan dengan perbandingan 1 air dan 1 feses. Aduk terus hingga merata dan buanglah sampah-sampah rumput yang ada di dalam feses guna untuk memperlancar proses fermentasi. Setelah selesai, masukkan campuran feses dan air tadi ke dalam botol plastik atau tabung digester yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan hingga setengah tabung digester, karena jika penuh maka gasnya tidak akan dihasilkan. Pemasukan campuran ke dalam tabung sudah selesai. Selanjutnya proses fermentasi sudah dapat dilakukan. Proses fermentasi ini dilakukan selama 1-14 hari atau selama 2 minggu. Pada percobaan pertama, berikut adalah hasil setelah dimasukkan feses. Selama 7 hari, setelah itu plastik menggembung sedikit karena terjadinya fermentasi dan adanya gas. Setelah itu dilakukan percobaan untuk proses pembakaran gasnya. Pertama, kita lipat terlebih dahulu selangnya. Setelah itu potong selang. Guna lipatan tersebut adalah supaya untuk menahan gas agar tidak keluar sebelum adanya api. Setelah dilakukan pemotongan, maka kita sudah bisa menyiapkan korek api atau mancis. Nah, setelah itu setelah dikorek pada percobaan pertama ini ada terlihat sambaran api sedikit. Tetapi karena gasnya tidak banyak, jadi harus ditekan sedikit plastiknya supaya gasnya itu keluar. Pada percobaan kedua, saya menggunakan feses sapi ditambah dengan molasses. Pada hari pertama, saya mengidentifikasi plastik itu terlihat seperti menggembung sekali. Nah, tetapi setelah 3 hari, plastik kemudian mengempes lagi. Pada percobaan kedua ini saya lakukan percobaan dengan mancis, namun langkah awal saya pencet terlebih dahulu tabung digesternya guna untuk memaksimalkan gas yang ada di atas permukaan feses. Setelah itu saya lakukan pemotongan
Setelah dipotong, setelah itu saya hidupkan mancis atau korek. Saya coba, tetapi tidak ada reaksi apapun walaupun sudah menggembung. Saya coba kempeskan plastik, tetapi tidak ada juga reaksi apapun. Setelah yang di plastik selesai, saya coba yang di tabung digester. Setelah saya lakukan pengempesan gas, ternyata seperti ada reaksi, tetapi menurut saya itu reaksi bukan karena gasnya, tetapi karena angin dari tabung digesternya.